Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Baru dikubur seminggu, wanita ini syok. Suami ada di rumah minta dilayani. Ternyata seorang istri terkejut ketika suaminya yang telah dimakamkan seminggu tiba-tiba pulang ke rumah meminta jatah darinya. Wanita yang berusia awal 40-an itu yang mau dikenal sebagai Zaleha terdiam dan gemetar saat mendengar suara ketukan di pintu rumahnya pada tengah malam. Lapor M. Rozi Hasan seperti yang diterbitkan harian perdana di Malaysia. Saya kira suara suami, tapi mana mungkin dia pulang kembali setelah seminggu meninggal dunia, kata Zaleha panik. Jelmaan suami selalu datang menagih seks. Ketika pintu dibuka, Zaleha menemukan pria yang berdiri di hadapannya adalah suaminya sendiri dan dia terpaksa membiarkannya masuk. Semenjak itu, pria jelmaan suaminya selalu datang melakukan hubungan seks dengannya. Saya tidak mampu berbuat apa-apa, seolah-olah dipukau jelmaan arwah suami, katanya sambil menangis. Namun, kata Zaleha, kali pertama arwah suami menidurinya, dia merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Saya benar-benar terpana karena kehebatan seks arwah suami lebih hebat ketika dia masih hidup dulu. Oleh karena suka dan puas saya jadi khilaf. Apalagi hampir setahun saya harus mengekang nafsu karena suami sakit, tambahnya. Oleh karena layanan luar biasa, Zaleha mengaku setiap malam dia menanti kehadiran arwah suami untuk menikmati hubungan istimewa itu. Tersadar setelah azan subuh. Setiap malam katanya 2 atau 3 kali dia terpaksa melayani arwah suaminya sebelum dia menghilang menjelang subuh. Menurut Zaleha, hubungan itu berlanjut hampir setahun sampai pada suatu hari terdengar azan subuh, dia seolah-olah terbangun dari dunia khayalan. Ternyata selama ini saya bersetubuh dengan orang yang telah mati, ratap Zaleha penuh ketakutan. Setelah itu timbullah keinsafan karena apa yang dilakukannya selama ini salah di sisi agama. Bertekad tidak mau terus-menerus berhubungan dengan orang yang sudah mati, Zaleha pun menemui beberapa orang pintar untuk menghindarkan gangguan mistik itu. Namun sayang, semua usaha itu sia-sia dan jelmaan arwah suaminya terus datang menidurinya setiap malam. Akhirnya Zaleha meminta bantuan praktisi perobatan tradisional, Datuk Kelana Indra Sakti, yang membebaskannya dari cengkraman makhluk itu. Sementara Datuk Kelana mengatakan sungguh simpati melihat wajah Zaleha pucat dan seperti tidak bernyawa karena kurang tidur dan sering bersetubuh. Katanya setelah beberapa kali merawat menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran dan ilmu kebatinan, barulah terbongkar siapa sebenarnya makhluk pria tersebut. Pria yang meniduri Zaleha setiap malam itu sebenarnya genderuwo peliharaan arwah suaminya. Genderuwo peliharaan suaminya itu mengalami kesempatan meniduri Zaleha setelah tuannya meninggal dunia, kata Datuk Kelana. Datuk Kelana bersyukur karena Zaleha dapat diselamatkan dari cengkraman genderuwo peliharaan suaminya dan sekarang makhluk itu tidak lagi datang menagih jatah kepadanya. Inilah akibatnya bersahabat dengan genderuwo. Bila tuannya meninggal, makhluk itu akan menyerupai si mati dan mengganggu keluarganya. Katanya yang mengaku banyak menerima kasus seperti itu. Sulit dipercaya tapi benar. Genderuwo dalam budaya Melayu merujuk kepada sejenis makhluk halus dan hal takhayul. Ini dikatakan terdiri dari golongan jin atau setan yang dipelihara untuk tujuan membantu tuannya melakukan pekerjaan dan juga untuk merugikan musuh. Genderuwo akan dikendalikan oleh pemiliknya yang bisa menyuruhnya melakukan apa saja, juga jenis pekerjaan berat. Genderuwo juga disuruh oleh tuannya untuk merasuk seseorang. Genderuwo memiliki kemampuan menjelma sebagai manusia seperti biasa atau hewan lain, dan biasanya genderuwo akan menjelma sebagai tuannya.
Genderuwo yang dipelihara itu harus diberi makan sebagaimana yang disepakati. Biasanya makanan yang disediakan dikenal sebagai acak atau sajian termasuk telur, ayam panggang, pulut kuning, dan sebagainya. Jika tidak dijaga dengan baik dan diberi makan, genderuwo yang kelaparan itu akan menyerang tuannya. Genderuwo biasanya perlu diwariskan, dan jika tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Tubuhnya mati dan berbau busuk, tetapi ketika hendak dimakamkan, dia akan bangkit seperti hidup. Selain itu, dia akan makan dengan lahap ketika diberi makan. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenal sebagai saka. Saka juga adalah antara perbuatan ilmu hitam yang sudah lama ada dan diterapkan oleh individu tertentu di dunia ini, termasuk di Malaysia. Berbagai dampak buruk dan masalah yang akan timbul pada waktu panjang dan puncaknya menyebabkan manusia itu melakukan dosa besar dengan menyekutukan Allah, yaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik adalah suatu perbuatan yang termasuk di dalam dosa-dosa besar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Wanita-wanita ini mengaku berhubungan seksual dengan hantu. Kisah wanita-wanita ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi selama berabad-abad terdapat legenda cerita rakyat tentang manusia yang menjalin hubungan dengan roh atau hantu, termasuk menjalin hubungan seksual. Pengalaman inilah yang dialami Sian Jameson. Seperti dilansir dari Daily Mail, dengan nafas terengah-engah dia menceritakan pengalaman malam pertamanya dengan sang kekasih. Dia sangat tampan, bermata coklat yang indah. Saat kami bercinta, dia membelai rambut tubuh saya dan saya bisa merasakan berat tubuhnya menekan saya. Meski tubuhnya terasa sangat ringan, ungkap wanita berusia 25 tahun itu. Pertemuan itu berlangsung selama 1 jam dan diakhiri dengan bisikan di telinganya. Ini adalah hal yang paling menakjubkan yang pernah saya alami. Pengalaman itu menjadi hal yang tidak bisa dilupakan oleh Sian, mengingat sosok pria yang menghabiskan malam dengannya itu bukanlah manusia. Sian mengklaim Robert, pria yang menjadi teman tidurnya itu adalah hantu, roh dari seorang pria seniman yang meninggal lebih dari 100 tahun lalu. Wanita yang berprofesi sebagai penulis dan spiritualis itu mengatakan kekasih hantunya itu mulai mengunjunginya setelah dia pindah ke sebuah pondok di daerah terpencil tidak jauh dari Wallace. Saat itu dia baru saja berpisah dengan pacarnya. Dia menegaskan apa yang dia alami itu bukanlah khayalan ataupun karena stres. Beberapa orang mungkin menyangka saya gila. Para ilmuwan mungkin punya penjelasan tersendiri, tapi mereka tidak mengalami apa yang saya alami, sebutnya. Ternyata Sian tidak sendiri. Amethyst Realm, wanita berusia 27 tahun itu juga mengaku mengalami pengalaman yang sama. Pengalaman pertamanya terjadi 10 tahun lalu. Saat itu dia tinggal bersama pacarnya, namun sang pacar pergi untuk urusan pekerjaan. Saat itu dia sendiri dan menyadari ada sesuatu yang muncul, lalu hilang di ruang tamu rumah mereka. Sekitar 6 bulan kemudian, pacar saya kembali pergi. Lalu saya merasa ada sesuatu yang menarik saya untuk mendekat ke jendela ruang tamu. Saya mendekat, saya merasakan seseorang datang dari belakang, meletakkan tangan di pinggul saya dan bernafas dengan lembut. Rasanya indah, tuturnya. Hal itu berlangsung selama 2-3 detik lalu menghilang. Amethyst mengetahui ada seseorang selain dia di ruangan itu dan dia tidak merasa takut. Setelah mengalami hal itu, dia kemudian mencoba mencari tahu lebih lanjut. Beberapa minggu kemudian dia tidur di ruang tamu dengan pakaian yang seksi berbaring di kegelapan. Saat dia akan tertidur, sesuatu terjadi. Dia merasa ada tekanan seperti seseorang berbaring di tubuhnya. Aku tahu rasanya terdengar aneh, tapi itu benar-benar nyata. Kami berhubungan 2-3 kali sehari. Saya memang tidak pernah melihatnya, tapi kami memiliki hubungan emosional yang sangat besar, jelasnya.
Ametis mengatakan dia menjalin hubungan dengan hantu itu selama 3 tahun. Sejak itu dia punya 20 kekasih hantu. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan semua laporan itu sebagai mimpi dan bagian dari siklus tidur. Meski mereka mengatakan hal itu benar dan bersumpah tidak mengada-ngada, ada beberapa kasus banyak wanita mengklaim menikmati seks dengan roh. Profesor Psikologi Goldsmiths College University London, Christopher French meyakini sebagian besar kasus seks dengan hantu dapat dijelaskan dengan mudah. Sebanyak 20 hingga 40% orang umumnya pernah mengalami sleep paralysis. Kelumpuhan tidur itu terjadi saat seseorang berada dalam tahapan terjaga dan tidur, sehingga orang tersebut tidak dapat berbicara dan bergerak dalam beberapa detik bahkan beberapa menit. Tubuh Anda lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi dalam kondisi tertentu otak Anda bangun dan tubuh tidak. Sebagai bagian dari siklus tidur normal, pria dan wanita bisa mengalami terangsang secara seksual dalam kondisi ini, tambahnya. Dia juga menambahkan jika Anda percaya pada hantu dan berimajinasi, Anda mungkin membayangkannya itu adalah hantu, atau bisa jadi halusinasi atau memori palsu. Ustadz Zulkifli Ali LCME pun mengungkapkan kalau fenomena jin yang menyetubuhi wanita memang benar ada.